Pemirsa, wasit asal Jazirah Arab Majid Al-Samrani akhirnya ngaku sengaja buat Persib Bandung gagal lolos ACL2. Majid mengaku terpaksa lakukan hal keji itu karena keluarganya diancam oleh pihak Ratchaburi FC. Sementara itu di sisi lain, Ketua Wasit FIFA Dunia Pierluigi Collina mengaku sangat marah dengan kejadian ini. Collina putuskan cabut lisensi wasit dan memutuskan Persib Bandung menang 4-0 dalam laga tersebut dan dipastikan lolos 8 besar ACL2. Di sisi lain, pelatih Persib Boyan Hodak dan Federico Barba sampai angkat suara gini soal kasus tersebut. Sampai ungkap satu rahasia. Benarkah itu? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Wah, gila. Ini bisa gemparkan sepak bola Asia. Di luar dugaan, wasit Majid Al-Shamrani membuat pengakuan mengejutkan. Sengaja beri 1 kartu merah dan tidak cek VAR untuk Persib Bandung. Dan mengaku keluarganya diancam tim Ratchaburi FC jika Persib bisa menang 3 atau 4-0. Sampai bikin Ketua Komite Wasit FIFA Dunia, Pierluigi Collina, marah besar sampai muntah begini. Di sisi lain, Boyan Hodak dan Federico Barba sampai kecewa berat, siap lakukan hal ini ke AFC. Benarkah demikian? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Setelah laga penuh tensi dan kontroversi yang mempertemukan Persib Bandung dan Ratchaburi FC pada leg kedua babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026, sorotan tajam kini mengarah pada kepemimpinan wasit pertandingan, Majid Mohamed Al-Shamrani. Laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api tadi malam memang berakhir manis bagi tuan rumah. Persib sukses meraih kemenangan tipis 1-0 lewat perjuangan keras sepanjang 90 menit. Namun di balik kemenangan itu, berbagai keputusan kontroversial di lapangan justru memicu gelombang reaksi dari banyak pihak, mulai dari pemain, pelatih, hingga tokoh sepak bola dunia. Tak lama setelah pertandingan usai, Majid Mohamed Al-Shamrani mengeluarkan pernyataan resmi yang mengejutkan publik sepak bola. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada Persib dan seluruh pendukungnya atas sejumlah keputusan yang dianggap tidak ideal selama pertandingan berlangsung. Sebagai wasit, saya bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang saya buat di lapangan. Saya mengakui bahwa beberapa keputusan dalam pertandingan tersebut tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Dan saya sangat menyesal atas ketidakadilan yang mungkin dirasakan oleh pemain Persib Bandung dan para pendukung mereka. Dalam pernyataan yang sama, ia juga mengungkap adanya tekanan psikologis yang mempengaruhi konsentrasinya selama memimpin pertandingan. Selama pertandingan, saya mendapatkan informasi dari pihak Ratchaburi yang menyatakan jika Persib Bandung memenangkan pertandingan, keluarga saya akan mendapatkan ancaman serius. Ancaman tersebut sangat mengguncangkan saya secara pribadi, dan saya mengakui bahwa hal tersebut mungkin mempengaruhi pengambilan keputusan saya di lapangan. Pengakuan tersebut langsung mengguncang dunia sepak bola. Banyak pihak menilai apapun alasannya, integritas pertandingan seharusnya tidak boleh dipengaruhi tekanan eksternal dalam bentuk apapun. Meski demikian, Al-Shamrani menegaskan dirinya tidak pernah berniat merugikan tim manapun dan meminta maaf kepada seluruh pihak yang merasa dirugikan. Kontroversi ini langsung mendapat perhatian dari salah satu figur paling berpengaruh dalam dunia perwasitan global, Pierluigi Collina, yang kini menjabat Ketua Komite Wasit Dunia FIFA. Dalam pernyataan resminya, Collina tidak menutupi kemarahannya. Ia menyebut dugaan tekanan terhadap wasit sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip dasar sepak bola. Saya sangat terkejut dan marah mendengar adanya dugaan tekanan eksternal terhadap wasit dalam pertandingan ini. Integritas dalam sepak bola adalah hal yang paling penting, dan setiap keputusan wasit harus bebas dari pengaruh atau ancaman apapun, tegasnya. Ia juga menyoroti penggunaan VAR yang dinilai tidak maksimal dalam beberapa momen krusial. Wasit seharusnya tidak hanya bergantung pada penglihatan langsung di lapangan, tetapi juga memanfaatkan teknologi seperti VAR untuk memastikan keputusan yang lebih akurat. Ketika sebuah keputusan yang begitu jelas diabaikan, kita berbicara tentang ketidakadilan yang sangat besar.
Collina menegaskan bahwa FIFA akan melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan ancaman maupun kualitas kepemimpinan pertandingan tersebut. Jika benar ada ancaman terhadap keselamatan pribadi atau keluarga wasit, itu adalah tindakan yang sangat tidak bisa diterima dan harus dihukum dengan tegas, ujarnya dengan nada serius. Dari kubu Persib, emosi juga tak terbendung. Pelatih kepala Boyan Hodak secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap sejumlah keputusan yang dinilai merugikan timnya, meski mereka akhirnya meraih kemenangan. Jelas sekali bahwa keputusan-keputusan wasit dalam pertandingan ini sangat merugikan kami. Ini bukan hanya soal kalah atau menang, tetapi tentang keadilan di lapangan, tegas Hodak. Ia juga menyinggung banyak keputusan yang menurutnya sangat meragukan. Kami sudah berusaha sebaik mungkin di lapangan, tetapi kami merasa ada kekuatan yang tidak terlihat yang bekerja melawan kami. Keputusan wasit seharusnya objektif dan adil, namun kenyataannya tidak seperti itu. Hal senada disampaikan bek Persib, Federico Barba. Ia mengaku timnya merasa dirugikan secara psikologis akibat keputusan-keputusan yang dianggap tidak konsisten. Keputusan wasit sangat mengecewakan dan tidak bisa diterima. Kami tahu kami bisa menang dengan margin lebih besar, tetapi keputusan-keputusan wasit membuat kami kehilangan kesempatan itu. Tapi wasit malah mengabaikan itu. Menurut Barba, situasi tersebut berdampak besar terhadap mental pemain di lapangan. Ketika Anda berusaha keras di lapangan dan tahu bahwa Anda sedang diperlakukan tidak adil, itu sangat mempengaruhi moral tim. Namun ia menegaskan, Persib tidak akan berhenti berjuang. Kami akan terus berjuang dan membuktikan bahwa kami layak berada di level ini. Kami tidak akan membiarkan ketidakadilan mengalahkan kami. Sementara Federico Barba menegaskan komitmen tim untuk terus melangkah lebih jauh di level Asia. Kami tahu kami punya kualitas untuk melawan siapapun. Ini adalah ujian besar bagi kami, dan kami akan membuktikan bahwa Persib layak bersaing di Asia. Kontroversi mungkin masih akan terus diperdebatkan. Namun satu hal pasti, malam di GBLA bukan sekedar soal skor 1-0. Itu adalah malam penuh emosi, drama, dan pertanyaan besar tentang integritas pertandingan sepak bola di level tertinggi Asia. Menurut kamu, apakah kontroversi kepemimpinan wasit benar-benar mempengaruhi jalannya pertandingan tadi malam? Namun, tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Nah, ini alarm buat Persija dan Borneo FC. Persib bidik gelar ketiga Super League usai gugur di ACL 2. Langkah Persib Bandung di panggung Asia musim ini memang harus terhenti lebih cepat dari harapan. Namun di balik kegagalan itu, tersimpan peluang baru yang justru bisa menjadi keuntungan besar bagi Maung Bandung dalam perburuan gelar domestik. Kini, fokus penuh Persib sepenuhnya tertuju ke kompetisi Indonesia Super League setelah perjalanan mereka di AFC Champions League 2 resmi berakhir. Ada ungkapan klasik dalam sepak bola, setiap kegagalan menyimpan peluang baru. Hal itulah yang kini dialami Persib. Sebagai juara Liga Indonesia, mereka harus mengakhiri kiprah di kompetisi antar klub kasta kedua Asia pada babak 16 besar. Langkah Maung Bandung terhenti setelah kalah agregat dari Ratchaburi FC. Kekalahan telak 3-0 pada leg pertama di Thailand menjadi beban berat yang sulit dikejar. Leg kedua yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Rabu 18/2/2026 malam sempat membuka harapan. Persib tampil penuh semangat dan memberikan perlawanan sengit, terutama di babak pertama. Gol Andrew Jung pada menit ke-40 sempat membuat stadion bergemuruh. Skor 1-0 menghadirkan harapan besar bagi Bobotoh untuk menyaksikan kebangkitan dramatis tim kebanggaan mereka. Namun momentum itu tak bertahan lama. Kartu merah yang diterima William Barros akibat tackle dengan kaki terbuka menjelang turun minum mengubah jalannya pertandingan. Bermain dengan 10 orang membuat Persib kesulitan menambah gol, sementara Ratchaburi berhasil menjaga agregat tetap aman 1-3. Hasil itu memastikan Persib tak lagi berkompetisi di Asia musim ini. Bagi sebagian pihak, tersingkir dari Asia tentu terasa pahit. Namun bagi rival-rival Persib di jalur perebutan gelar domestik, situasi ini justru bisa menjadi kabar buruk. Sebelumnya, jadwal padat akibat tampil di ACL 2 sempat menjadi distraksi serius bagi Maung Bandung.
Contohnya terjadi pada Desember lalu. Setelah menghadapi Bangkok United di kompetisi Asia, Persib harus kembali bertanding hanya selang beberapa hari melawan Malut United dan mereka kalah 2-0. Kondisi fisik yang terkuras dan fokus yang terbagi jelas mempengaruhi performa tim. Jika jadwal padat itu masih berlanjut, laga penting berikutnya melawan Persita Tangerang bisa saja menjadi ujian berat bagi sang juara bertahan. Namun kini situasinya berubah. Tanpa kewajiban tampil di Asia, Persib dapat sepenuhnya memusatkan energi untuk mempertahankan dominasi di liga domestik. Dengan tersingkirnya Persib dari kompetisi Asia, para pemain termasuk Tom Hai dan rekan-rekannya kini bisa mengarahkan seluruh fokus untuk memburu gelar Liga ketiga secara beruntun. Pelatih Boyan Hodak bahkan kini memiliki keuntungan besar, yaitu waktu persiapan yang lebih panjang di setiap matchday. Tidak ada lagi jadwal perjalanan jauh atau pertandingan intens di tengah pekan. Jika masih bertahan di ACL 2, fokus Persib pasti terbelah antara target Asia dan kompetisi lokal. Kini, konsentrasi mereka utuh. Hodak sendiri pernah menegaskan perbedaan kualitas kompetisi yang mereka hadapi. Dalam pernyataannya di kanal Persib TV, ia mengatakan, "Level ini berbeda dengan Liga Indonesia," ucap Hodak di kanal Persib TV. Di Liga, jika membuat kesalahan, mereka, tim lawan, tidak akan menghukum kita. Di sini ACL 2, kita membuat banyak kesalahan dan mereka menghukum kita, terangnya. Pernyataan itu menegaskan betapa kerasnya persaingan di level Asia, dan sekaligus menunjukkan pelajaran berharga yang kini dibawa Persib kembali ke kompetisi domestik. Meski kini bisa fokus penuh, jalan Persib menuju gelar tentu tidak mudah. Dua rival terdekat di papan atas klasemen, Borneo FC dan Persija Jakarta, siap memanfaatkan setiap celah. Namun dengan jadwal yang lebih ringan, persiapan yang lebih matang, serta pengalaman menghadapi tim-tim kuat Asia, Persib justru bisa tampil lebih tajam di kompetisi domestik. Tersingkir dari Asia mungkin terasa pahit, tapi dalam perburuan gelar Liga, situasi ini bisa menjadi bahan bakar baru bagi Maung Bandung untuk melaju lebih kencang. Menurut kamu, apakah tersingkirnya Persib dari kompetisi Asia justru membuat mereka semakin berbahaya di Super League? Atau sebaliknya, kehilangan panggung Asia bisa mempengaruhi mental tim? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kekecewaan mendalam tak bisa disembunyikan pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, setelah tim asuhannya harus mengakhiri perjalanan di AFC Champions League 2 musim 2025-2026. Tersingkir di fase gugur jelas menjadi pukulan berat, apalagi setelah pertandingan yang berlangsung penuh drama dan keputusan kontroversial. Juru taktik asal Kroasia tersebut bahkan secara terbuka menyoroti kepemimpinan wasit Majed Mohamed Al-Shamrani. Ia memastikan bahwa pihak klub akan melayangkan laporan resmi kepada AFC sebagai bentuk protes atas kinerja pengadil lapangan tersebut. Menang di leg kedua, tapi tetap gugur. Dalam pertandingan leg kedua babak 16 besar, Persib sebenarnya tampil cukup solid. Menghadapi Ratchaburi FC, Maung Bandung berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 di hadapan pendukung sendiri. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Andrew Jang menjelang turun minum. Gol itu sempat menyalakan harapan kebangkitan, terutama karena Persib tampil cukup dominan sepanjang babak pertama. Namun kemenangan tersebut tetap tak cukup membawa mereka melangkah lebih jauh. Kekalahan telak 3 gol tanpa balas pada leg pertama di Thailand menjadi penentu. Secara agregat, Persib harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 1-3 dan tersingkir dari kompetisi. Bermain dengan 10 pemain jadi titik balik. Hodak menilai jalannya pertandingan sebenarnya cukup menjanjikan bagi timnya. Namun situasi berubah drastis setelah Persib harus bermain dengan 10 orang menyusul kartu merah yang diterima William Barros di penghujung babak pertama. Menurutnya, momen itu sangat mempengaruhi peluang tim untuk membalikan keadaan. Saya rasa selama 45 menit kami bermain cukup baik. Mereka bertahan dengan 10 pemain, tetapi kami berhasil mencetak gol, kata Hodak usai pertandingan. 1 gol kami dianulir, beberapa peluang lainnya. Dan saya percaya jika kami bermain dengan 11 pemain, kami akan lolos, tambahnya. Pernyataan itu menggambarkan betapa besar keyakinan sang pelatih bahwa situasi pertandingan bisa berbeda jika timnya tidak kehilangan 1 pemain. Soroti wasit tapi pilih jalur resmi. Selain faktor kartu merah, Hodak juga menyoroti kepemimpinan wasit yang menurutnya menjadi salah satu perhatian utama dalam pertandingan tersebut.
Meski demikian, ia memilih untuk tidak mengulas secara rinci dalam forum konferensi pers. Sebagai gantinya, Persib akan menempuh jalur resmi dengan mengirimkan laporan kepada AFC sebagai bentuk protes atas kinerja pengadil lapangan tersebut. Mengenai wasit, sayangnya saya tidak bisa berkomentar, karena saya punya banyak hal yang ingin saya bicarakan. Bukan hanya tentang kartu, tetapi tentang banyak hal lainnya. Tetapi kami akan mengirimkan ini secara resmi ke AFC. Saya percaya mereka akan membalas, akan menyelidikinya. Tetapi tidak akan ada perubahan. Tidak akan ada perubahan. Kami tereliminasi. Dengan kata lain, protes tersebut bukan untuk mengubah hasil pertandingan, melainkan sebagai upaya agar ada evaluasi terhadap kepemimpinan wasit di masa depan. Kekalahan yang menyisakan banyak catatan. Eliminasi ini tentu menjadi bahan evaluasi besar bagi Persib. Mereka menang di leg kedua, menunjukkan semangat juang tinggi, bahkan sempat membuka peluang kebangkitan. Namun, agregat tak berpihak dan berbagai kejadian di lapangan meninggalkan tanda tanya besar. Bagi Hodak, kegagalan ini bukan sekedar soal skor, melainkan juga tentang detail pertandingan yang menurutnya sangat menentukan. Kini perjalanan Persib di kompetisi Asia musim ini telah berakhir. Tapi diskusi mengenai jalannya pertandingan, terutama keputusan-keputusan penting di lapangan, kemungkinan masih akan terus bergulir. Menurut kamu, apakah keputusan wasit benar-benar mempengaruhi hasil pertandingan? Atau justru Persib memang kurang beruntung dalam 2 leg laga ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menarik untuk melihat sudut pandang para bobotoh dan pecinta sepak bola Indonesia.